Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 112. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Diana menyetir dengan rasa kalah. Dia sangat kecewa setelah pertemuannya dengan Ilham. Reaksi Ilham Prayoga ternyata tak sesuai dengan ekspektasinya. Oh iya, dari mana Ilham Prayoga tahu soal ini? Tanya Diana dan baru sadar kenapa Ilham tahu semuanya sebelum dia memberitahu. Diana langsung menduga kalau Dharma dan Yayu telah mengadu. Seketika Diana menaruh rasa benci pada orang tua Shenum itu karena dianggap telah mengadu pada Ilham Prayoga. Sial, nggak anak, nggak ibu, nggak orang tua angkat, sama-sama nggak tahu diri. Gerutuk Diana. Belum lagi, dia sudah tak bisa menghubungi Andre lagi. Diana merasa kalau rencananya semakin kacau saja. Nares sudah pulih dan sudah kembali ke kantor melanjutkan kegiatan magangnya. Dia tadinya ingin berterima kasih kepada Zahran, tapi jadi kesal saat tahu kalau sang presidir sedang liburan dengan istrinya. Gak nyangka banget ya, Pak Zahran ternyata seheroik itu dan nyelamatin lo dari geng moge arogan itu. Kata Odi, mengoceh di saat jam kerja akan segera berakhir. Gue juga baru tahu kalau presidir kita ternyata anggota geng The Wolf. Takjub banget deh gue. Seorang ketua geng motor bisa jadi petinggi di perusahaan sebesar ini. Oceh Odi lagi. Berisik banget loh, gerutuk Nares. Ya gimana gak berisik, gue gak bisa berhenti kagum sama bos besar gue. Harusnya lo bilang makasih sama dia, Res. Ini juga gue mau bilang makasih, tapi kan orangnya lagi gak ada. Lagi liburan sama istrinya, jawab Nares ketus. Liburannya cuma seminggu katanya. Gue rasa lo gak berhutang nyawa sama dia. Gue rasa lo emang berhutang nyawa sama dia, Res. Lo sama anggota Pantera lain wajib banget bilang makasih sama dia. Nares akui kalau dia memang berhutang nyawa pada Zahran, tapi membayangkan Zahran dan Shadow sedang bersenang-senang di Aussie, rasanya hati Nares terasa sesak. Walau dia sanggup menahan perasaannya terhadap Shenum, tapi rasa cemburu masih berkeliaran di dalam hatinya. Hanya saja, demi Shenum, dia berusaha keras menyimpan rasa cemburu itu hanya sampai di dalam hati saja, untuk saat ini. Kapan sih gue berhenti mikirin bini orang? Ya ampun, di match Sanum emang gak main-main. Gue mau Shanum, tapi gue gak kuasa menunjukkan kebarbaran gue di hadapan dia. Baru kali ini gue rela memendam cinta yang bertepuk sebelah tangan. Shanum. Semoga benar-benar masih ada Shanum lain yang tersisa buat gue. Hayal Nares sembari membereskan meja kerjanya. Nasibnya menjadi sad boy, tapi anehnya dia tak berontak soal itu. Sudah pukul 10 malam di Melbourne, sementara di Jakarta baru sekitar jam 6 sore. Ilham baru selesai melaksanakan sholat maghrib di kamarnya. Belakangan, Ilham sudah mulai kembali ke jalur yang benar. Dia sudah melupakan nafsu duniawinya. Pelan namun pasti, Ilham sudah mulai melaksanakan kewajibannya sebagai seorang makhluk Tuhan. Perubahan pada diri Zahran dan kehadiran Shanum adalah motivasi bagi dirinya. Setelah selesai sholat, Ilham menyelipkan sebuah doa khusus untuk menantunya. Ya Allah, Shanum adalah anak yang baik. Pantaskah dia menanggung aib kedua orang tuanya? Tolong lindungi dia, jaga dan kuatkan hatinya, andai nanti seseorang mencoba mengusik ketenangannya. Entah kenapa Ilham begitu memikirkan perasaan sang menantu. Itu semua terjadi begitu saja tanpa ada paksaan. Ilham benar-benar terlanjur sayang pada sang juru damai. Merasakan perubahan besar pada diri sang putra membuat Ilham merasa sangat berhutang pada Shanum. Setelah selesai berdoa, Ilham bangkit lalu meraih handphonenya dan berharap Shanum sudah tidur dan Zahran masih terbangun.
Sebelum menelpon, Ilham lebih dulu mengirim pesan pada Zahran. Zah, Papa ingin bicara, tapi pastikan Shanum sudah tidur. Zahran masih terjaga. Sedari tadi dia hanya memandangi Shanum yang sedang tertidur. Zahran juga memikirkan keterlibatan Diana dalam teror semalam. Ada apa dengan Tante Diana? Kalau benar dia terlibat, apa motivasinya melakukan hal setega itu pada Shanum? Pikirkan Zahran. Saat dia menerima pesan dari Ilham, Zahran bangun dengan hati-hati agar tak sampai mengusik Shanum. Zahran lantas menelpon pada Ilham lalu berjalan ke balkon kamar. Ada apa? Apa Pak Teja udah dapat info tentang nomor semalam? Tanya Zahran. Kami sudah menemukan dalang utamanya, Zah, walau ini masih dugaan. Zahran sangat tertarik mendengar jawaban Ilham. Siapa? Siapa dalangnya? Papa rasa kita harus bicara face to face. Nanti kita bicarakan saat kalian sudah pulang ke Jakarta saja. Kata Ilham membuat Zahran tambah penasaran. Kenapa? Sekarang kamu pastikan Shano menikmati sisa liburannya. Kami sudah gak bisa menikmati liburan ini. Zah, tolong. Papa cari tahu aja keterlibatan Tante Diana. Aku curiga kalau dia terlibat dalam teror semalam. Ilham agak kaget saat Zahra menyebut nama Diana. Ternyata Zahra sudah menduga pada orang yang tepat. Bagaimana bisa kamu menduga keterlibatan Diana? Entah bagaimana awalnya, tapi aku mencurigai mantan pacar mama. Ternyata dia mengawasi aku dan Shanum semalam. Aku juga mendapati dia mengawasi kami saat berada di luar apartemen tadi siang. Aku menemukan kontak Tante Diana di handphone si keparat itu. Jelaskan Zahran. Valid ya. Otak dari semua ini memang Diana. Sudah tak bisa dibantahkan lagi. Ya sudah, kalian kan hanya tinggal beberapa hari lagi di sana. Nikmati saja sisa-sisa liburan kalian. Gak bisa. Udah gak bisa, Pak. Aku pengen cepat-cepat pulang ke Jakarta dan bicara sama Tante Diana. Sambar Zahran penuh emosi. Urusan di sini serahkan pada Papa dan Teja. Aku mau ini segera clear. Aku akan cari tiket buat pulang ke Jakarta besok. Lagian Shanum juga udah gak bisa menikmati waktu liburannya. Penelpon keparat itu udah menghancurkan moodnya. Kelihatannya sepele, tapi itu benar-benar udah mengganggu ketenangan. Zah, ini gak bisa dibiarin, Pak. Setelah ini selesai, aku akan ajak Shanum buat liburan lagi. Tapi buat sekarang aku harus menyelesaikan ini biar gak berlarut-larut. Ilham tak tahu harus bagaimana cara mencegah Zahran yang sedang emosi. Ya sudah, biar Papa yang ngatur kepulanganmu. Bersabarlah. Sekarang Papa minta nomor mama kamu. Buat apa? Zahran heran kenapa Ilham meminta nomor Irena. Papa harus bicara sama mamamu. Bicara soal apa? Soal Shanum. Walaupun sekarang kami terpisah, tapi Shanum dan kamu tetaplah anak-anak kami. Zahran cukup berdecak. Tumben-tumbenan Ilham mengajak Irena untuk kompak. Padahal saat masih bersama dulu, keduanya sama sekali tak pernah akur dan tak pernah sepakat dalam segala hal. Oke, aku kirim kontaknya. Sekarang ya, dan yang terpenting sekarang adalah kamu harus bisa mengendalikan diri. Ingatlah, ada 2 orang yang harus kamu jaga. Jangan gegabah dalam bersikap. Jadilah tenang agar bisa menenangkan istrimu. Nasihati Ilham. Tugas Zahran singkat saja. Sana istirahat, tapi jangan lupa kirimkan nomor mamamu. Segera setelah telepon ini berakhir. Iya. Zahran mengakhiri panggilan itu dan sebelum ia kelupaan, Zahran langsung mengirim kontak Irena pada Ilham. Entah kenapa, Zahran senang sekali andai benar Ilham dan Irena mau kompak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Shanum saat ini. Setelah itu, Zahran kembali masuk ke ruangan kamar dan naik ke atas ranjang. Zahran kembali berjaga, tak akan membiarkan walaupun seekor nyamuk pun hinggap di kulit mulus sang istrinya. Hebat banget kamu sayang. Kamu udah bikin papa sama mama kompak bersiaga demi kamu dan calon cucu mereka. Ucap Zahran pelan sembari membelai wajah cantik yang tengah terlelap itu. Zahran begitu betah menatapnya berlama-lama.
Saat emosinya sedang memuncak, cara terbaik untuk menenangkan diri sendiri adalah dengan memandangi Shanum sampai rasa kantuk datang menghampiri. Dapat nomorku dari siapa? Tanya Irina kaget. Antara kaget dan senang saat Ilham tiba-tiba menelponnya. Dari Zah, jawab Ilham terdengar sok kalem. Ada apa? Cukup kaget tiba-tiba kamu telepon aku begini. Aku Irena. Dia gak salting walau tak saling berhadapan dengan Ilham. Mau bicara soal Shanum. Oh, seneng banget ternyata kamu juga peduli sama dia. Harus, dia sudah mengubah Zahran jauh lebih baik daripada saat kita mengabaikannya dulu. Ya itu benar. Ada fakta yang mengejutkan tentang dia. Tentang Shanum. Iya. Wah, apa itu? Bagi tahu aku dong. Tapi tolong jangan katakan dulu soal ini pada Zah. Biar nanti aku saja yang bicara soal ini pas dia sudah pulang ke Jakarta. Oke. Aku sudah bicara dengan orang tua angkat Shanum, tapi banyak berbelit-belit. Mereka mengungkapkan fakta soal orang tua kandung menantu kita. Oh ya? Terus gimana? Apa orang tua kandung Shanum masih hidup? Tanya Irena sangat antusias. Ibunya sudah meninggal, tapi ayah biologisnya masih ada. Ayah biologis? Maksudnya? Jadi benar kalau Shanum lahir di luar ikatan pernikahan. Hati Irena kembali merasa resah mendengarnya. Bisa dibilang begitu. Lalu, ayahnya di sekitar kita selama ini. Kau pasti akan shock dan tak percaya dengan fakta ini. Siapa? To the point saja. Jangan buat aku penasaran. Pinta Irena tak sabaran. Arsen. Arsen? Arsen siapa? Hati Irena terlonjak kaget. Rasa kaget itu sudah bisa ditebak karena sungguh fakta yang dibeberkan barusan adalah fakta yang sangat mengejutkan. Arsen yang kita kenal baik selama ini. Arsen papinya Mel. Ya, bagaimana bisa? Irena terbungkam. Dia tak tahu apa itu hanya lelucon atau kenyataan, tapi kalau itu nyata, sungguh. Itu adalah sebuah kenyataan yang sangat sulit diterima oleh akal sehat. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Shanum yang terjebak di dalam kehidupan yang serba kekurangan adalah benih yang ditanam oleh seorang pria terpandang sekelas Arsen? Irena, kau masih di sana? Tanya Ilham saat tak mendengar suara ini yang terdiam 1000 bahasa. Bahkan hembusan nafas saja hampir tak terasa. Oh my god, Irena malah nyebut. Kamu kaget. Sebentar. Aku butuh waktu buat mencerna fakta yang baru saja kamu beberkan barusan, Mas. Ya, silahkan. Tapi itu adalah kenyataan. Zah belum tahu soal ini. Biar nanti aku beritahu saat dia pulang dari sana. Ya Allah, yang benar saja. Irena masih menyebut karena tak percaya. Ini sudah sangat larut di sana, ya kan? Iya, sudah hampir tengah malam. Tidurlah. Tadi Teja sudah mengatur kepulangan Zahran dan Shanum. Aku harap kamu juga segera mengatur waktu untuk pulang ke Jakarta secepatnya. Oke. Kita harus ada di saat Zah dan istrinya butuh. Demi mereka, demi calon cucu kita. Kata Ilham dengan lembut. Iya, walau kita sudah tak terikat lagi. Tapi kita harus mulai kompak buat Zah dan keluarga kecilnya. Dulu kita gak pernah sekompak ini. Kita harus menebus kasih sayang dan perhatian yang hilang di masa lalu. Mungkin sekarang sudah waktunya. Setuju. Aku butuh waktu untuk mempercayai fakta yang kamu katakan tadi. Sungguh, aku masih sulit percaya kalau Shanum adalah anak Arsen. Silahkan, kalau ada apa-apa nanti aku akan menghubungi kamu lagi. Kata Ilham. Oke. Obrolan berakhir dan Irina semakin tak bisa tidur karena baru saja mendengar kenyataan dari Ilham. Kemudian Irina mengaitkan keterlibatan Diana dan Andre yang baru saja terkuak oleh Zahran tadi siang. Diana dan Andre, gumamnya. Jadi benar,
Ini adalah perbuatan Diana. Diana membenci Shanum karena Shanum adalah anak dari suaminya. Tanya Irena dalam hati. Irena langsung membayangkan bagaimana saat nanti Shanum mengetahui ini. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.